Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Dah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Kaisal Muriza. Aku berasal dari kota Binjai dan aku mahasiswa dari STMK Kaputama semester 5 semester gitulah ya. Oke. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Collab. Dan Collab ini aku mau menjelaskan sedikit-sedikit tentang arti dari codingan yang ada di aplikasi Collab ini. Nah guys, tonton videonya ini ya. Oke guys, ini aku sudah masuk ya ke Google Colab-nya. Karena di sini aku sudah buat codingannya, jadi ini aku cuma mau ngejelasin singkat aja lah gitu ya. Maksud dari semua codingan yang ada di sini. Oke, step pertama itu ada bagian import pandas. Import pandas ini secara fungsinya itu sebagai untuk memanipulasi sebuah data dalam aplikasi dalam Python gitulah ya. Dan lanjut ada bagian import NumPy. Import NumPy ini digunakan itu biasanya kita sebagai pengguna itu beroperasi untuk mengimpor sebuah array, atau juga sama juga sih kayak import pandas tadi, kayak memanipulasi data juga. Lanjut ada import Seaborn SNS ini digunakan itu juga untuk visualisasi sebuah data statik untuk menarik informasi. Oke, lanjut ada dir ini gunanya itu sebagai perintah notebook dalam aplikasi Collab. Supaya apa? Dia gunanya itu untuk menampilkan sebuah file atau folder untuk untuk membantu user dalam melihat file yang tersedia di aplikasi Collab. Oke, lanjut ada data CSP write ya, atau data head ya. Oke. Maksud dari data ini itu dia kode yang bisa kita lihat ya, atau bisa kita membaca file yang tersedia di data frame. Maksudnya maksudnya itu kayak gini. Data CSV itu kayak data yang kita buat dari Excel, kita ubah menjadi CSV gitu ya. Itulah jadi makanya muncul sebuah data CSV di dalam aplikasi Collab. Nah, ada print total data. Print total data ini maksudnya untuk membantu kita mengeksplorasi awal data frame dan memberikan gambaran beserta ukuran yang ada di setiap kolomnya. Oke. Lanjut lanjut di bagian codingan SNS callput ya, itu bagian X-nya status. Maksud dari codingan ini tuh membantu melihat sebuah kategori dalam kolom status. Misalnya jika status diterima, betul, bisa juga ditolak. Oke, kita lanjut ke SNS callput juga, tapi bagian X-nya tetap status, W-nya itu gender. Nah, maksud dari codingan ini juga kegunaannya itu dia perbandingan antara kategori berdasarkan kelompok yang sama untuk mengidentifikasi sebuah pola yang keterhubungannya. Nah, masuk ada bagian data is null. Data is null ini membantu untuk kita menilai kelengkapan data dan menunjukkan beberapa banyak nilai yang di setiap kolomnya. Oke. Lanjut kegunaan dari codingan SNS headmap. Itu kegunaan ini untuk memprediksi pola data yang hilang, dan juga bisa menangani sebuah data yang hilang juga, nilai yang hilang. Oke, lanjut ada bagian SNS box poll. X-nya agama, Y-nya status. Nah, dalam kode ini itu dia menampilkan sebuah diagram kotak yang dimana menunjukkan variabel status untuk setiap kategori dalam variabel agama ya. Ini memungkinkan juga untuk membandingkan antara kecenderungan potensial dari data status dan dari berbagai kelompok agama ya gitu. Oke, ada bagian codingan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ini maksudnya itu dia tuh kegunaannya itu di bagian kode semua ini tuh dia menghitung nilai gender dan nilai rata-rata untuk setiap kategori status yang ada di bagian gender 1, 2, dan 3.
Nah, oke, lanjut ada bagian def setting gender. Nah, maksud dan fungsinya ini setting gendernya ini maksudnya dia tuh mengisi sebuah nilai status jika kosong. Nah, berdasarkan berdasarkan gender 1, 2, dan 3. Gender 1 tuh statusnya diisi dengan 38, gender 2 diisi dengan 29, gender 3 statusnya tuh diisi dengan 25. Ada bagian data gender. Nah, data gender ini itu juga sama kayak di atas ini, kodenya juga untuk memperbarui sebuah kolom gender yang berdasarkan fungsi setting gendernya juga. Nah, dan dia juga dipanggil untuk setiap baris menggunakan E plus eksis 1 yang bagian ini nih. Nah, oke, lanjut ada bagian data drop. Nah, data dropnya ini berguna untuk menghapus baris dengan nilai NaN dengan data secara permanen. Dia menghapus data secara permanen, guys, gitu maksudnya. Oke, ada bagian pdget domes data status. Nah, maksud dari kodean ini tuh dia mengubah kolom status menjadi one hot encoding, membuat kolom baru untuk setiap nilai unik dengan nilai 0 dan nilai 0 atau 1 gitu ya. Nah, lanjut ada Jekyll. Jekyll sama dengan pd.get demis atau buka kurung data status ya. Nah, kode ini juga mengonversikan status one hot coding, juga menghapus satu kolom pertama lalu menampilkan menampilkan 5 baris pertama gitu ya. Nah, gitu juga sama nih bagian alamat sama gender. Dia berfungsi juga untuk dia menghapus satu kolom pertama juga untuk menampilkan 5 baris pertama gitu ya. Oke, lanjut ada bagian data pd concat. PD concat ini aku masukkan data Jekyll yang aku buat Jekyll itu gender ya, batu status dan alamat. Nah, kode ini menggabungkan data semua untuk menjadikan satu data frame secara horizontal dan menyimpan kembali ke dalam data. Oke, lanjut ada data column to drop. Maksudnya ini kode ini itu mengecek semua kolom-kolom yang tercantum dalam kolom to drop. Jika ada data, maka datanya akan dihapuskan. Jika tidak ada, akan muncul pesan bahwa data tidak ditemukan. Nah, maksudnya itu intinya itu dia tuh menghapus kolom untuk menampilkan pesan jika tidak ditemukan gitu ya. Oke, lanjut ada bagian X sama dengan data drop nama lengkap. Nah, maksud X dan Y data drop ini aku bikin nama lengkap. Itu maksudnya aku menghapus itu maksudnya berisi kolom nama lengkap yang kita targetkan gitu ya. Targetkan dari X dan Y nya itu nama lengkap gitu ya, guys. Baru tuh ada bagian from clearance model selection import train text snippet. Oke, gitulah bacaannya ya. Maksudnya ini maksud dari kodean ini tuh dia membagi data menjadi 70% dan untuk latih dan 30% tuh untuk ujinya gitu ya. Dengan pembagian secara konsisten maksudnya itu. Lanjut ada bagian from linear model import location. Nah, maksudnya ini tuh maksud dari kodean ini tuh memilih kolom numerik dari data yang dilatih atau diuji. Nah, dilatih dari yang train dan teks ya. Lalu udah siap dilatih, masuklah tuh bagian model location dengan data yang terlatih gitu ya. Ini dia ya guys maksudnya. Oke, bagian ada prediksi log model. Maksud dari prediksi log model ini dia untuk memprediksi sebuah model yang telah dilatih dan telah diuji ya. Oke, lanjut ada bagian from selection matrix. Maksud dari kode function ini ya, dia tuh menghitung sebuah matriks yang nilai asli dan nilai asli untuk diprediksi ya. Maksudnya itu inti utamanya itu dia tuh menghitung matriks yang untuk membandingkan nilai yang asli atau nilai yang tidak gitu ya. Oke, maksud ada bagian yang codingan terakhir nih ya, codingan from selection matrix juga. Dan maksud dari codingan ini tuh dia menghitungkan akurasi model atau membandingkan jumlah prediksi yang benar dari antara Y dan teks nilai aslinya ya guys. Nah, kuncinya sama juga, sama-sama menghitung atau membandingkan sebuah nilai prediksi atau prediksi nilai asli atau tidak. Oke, sekian. Terima kasih untuk guys.
Nah, itulah arti semua dari setiap codingan ada di aplikasi Colab ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, aku mohon maaf ya, karena manusia itu masih punya kesalahan dan khilafan. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton aku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.